Nah, di paragraf berapa kata kuncinya? Pemerataan yang tadi ya. Nah, pemerataan pembangunan kayak gitu. Untuk soal nomor 19 pernyataan menunjukkan pentingnya akses untuk pemerataan pembangunan. Ada kata kunci akses atau apa nih? Silakan. Kita cek ya di sini. Kata kuncinya kita temukan, biasanya tadi kalian temukan kata kuncinya yang sama persis gitu ya dengan kata kunci di soal kayak gitu. Nah, kalian temukan dengan kata kunci di soal. Nah, kalau Ibu lihat untuk soal nomor 19 ini ada perbedaan sedikit tapi secara makna sama, yaitu apa? Memainkan peran kunci. Ini bisa diartikan yang kalau diistilahkan memainkan peran kunci gitu ya, berarti penting ya, penting nggak buat kalian memainkan peran kunci. Jadi analoginya kita bayangkan kunci gitu ya. Kalau tidak ada kunci, nah tidak bisa terbuka akses untuk masuk, keluar masuk rumah misalkan kayak gitu. Atau kunci di sini diartikan apa? Nah, bisa kita, nah ini di dalam KBBI, ini banyak arti kunci itu ya. Nah, Ibu coba buka artinya nih. Ada 12 arti ya untuk kunci. Nah, kalau Ibu lihat, salah satu arti yang masuk dalam konteks peran kunci di sini diartikan kedudukan atau tempat yang sangat penting untuk menguasai sesuatu atau untuk mengenakan pengaruh. Intinya kata kunci yang muncul itu adalah arahnya ke apa? Yang bisa kita garis bawah itu sangat penting itu ya, peran kunci itu. Peran yang sangat penting, kayak gitu ya. Nah, yang sudah ketemu untuk soal nomor 19. Pernyataan yang menunjukkan, mana nih pernyataan ya, yang menunjukkan pentingnya akses untuk pemerataan pembangunan. Nah, atau kalian ada yang menemukan kata kunci yang sama yaitu tadi tuh pentingnya gitu ya. Dalam soal tadi pentingnya akses untuk pemerataan pembangunan. Nah, kalau menemukan boleh kalian munculkan. Nah, sementara Ibu munculkan yang semakna. Secara makna bisa mewakili gitu ya. Yaitu ada di paragraf keempat. Nah, yang ini ya. Teori ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa infrastruktur memainkan peran kunci dalam apa? Dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini dimunculkan karena katanya World Bank melaporkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memenuhi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar sekian persen gitu ya. Nah, kalau gitu, ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur ya. Nah, kita cek di opsi A, B, C, D, E-nya. Kalau yang A, wilayah timur Indonesia merupakan kunci pembangunan nasional. Apakah itu pernyataan yang menunjukkan pentingnya akses untuk pemerataan pembangunan? Atau B, infrastruktur memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi? Nah, ini kata-kata yang tadi kita coba tandai gitu ya. Terus yang C, alokasi anggaran pembangunan desa harus diperbesar. Atau yang delta, infrastruktur meningkatkan ekonomi regional, berkeadilan, dan berkelanjutan. Atau yang E, upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Nah, mana yang menyiratkan atau secara makna menunjukkan pernyataan itu pentingnya akses untuk pemerataan pembangunan. Nah, setuju dengan B tidak?
Jadi jawabannya yang B ya. Infrastruktur memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Ada kemungkinan lain nggak? Silakan. Nah, jadi permasalahan pemerataan pembangunan di sini salah satunya adalah pembangunan infrastrukturnya belum optimal, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kan di sini pembangunan infrastruktur nih diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia secara ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi dilanjutkan dalam penjelasan yang lainnya juga, intinya infrastruktur itu penting nih, gitu ya. Dalam konteks pemerataan. Pentingnya akses untuk pemerataan pembangunan. Akses itu apa sih? Nah, akses itu di KBBI diartikan jalan masuk. Ya, salah satu artinya ya, di sini ada 3 arti. Salah satunya adalah jalan masuk. Nah, tentu ini berkaitan dengan infrastruktur tadi ya. Oke, 19 yang B nih. Kita lanjutkan untuk soal nomor 20. Alasan konektivitas antar wilayah dianggap kunci utama dalam penanggulangan ketimpangan ekonomi. Kalian temukan kata kunci konektivitas atau konektivitas antar wilayah atau ketimpangan ekonomi. Kalian temukan di paragraf berapa? Apakah sama dengan yang tadi atau ada penjelasan yang berbeda nih? Atau penjelasan uh, dalam konteks yang berbeda? Nah, kita temukan di sini apa? Konektivitas antar wilayah ya. Apa tadi kelanjutannya? Menjadi kunci. Dalam apa? Dalam menanggulangi ketimpangan. Udah ya. Tadi di soal nomor 20 kata-katanya seperti ini. Nah, apa tadi yang ditanyakan? Alasan konektivitas antar wilayah dianggap kunci utama dalam penanggulangan ketimpangan ekonomi. Silakan. Alasannya apa kira-kira? Silakan. Kalian temukannya di kalimat mana? Tuh ya, kita coba fokuskan di paragraf tersebut. Kalau memang paragraf tersebut tidak muncul, baru kita cari di paragraf yang dekat gitu ya. Konektivitas antar wilayah menjadi kunci ya dalam menanggulangi ketimpangan. Nah, di sini ada yang menjawab yang C nih. Kita cek ya. Kita lanjutkan dulu. Sekitar sekian persen penduduk yang berada di bawah kemiskinan dan sekian persen yang menganggur dan nyaris miskin masih menjadi tantangan. Ya. Peningkatan infrastruktur, terutama konektivitas, diharapkan dapat apa? Menjadi solusi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita coba cek opsinya. Tadi yang menyebutkan C ya. C itu apa? Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, tepat ya tadi ada ya di paragraf yang tadi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini bisa untuk menjawab alasan konektivitas antar wilayah dianggap kunci utama dalam penanggulangan ketimpangan ekonomi. Tadi ada yang di bawah garis kemiskinan, ada yang nganggur, ada yang nyaris miskin, istilahnya kayak gitu ya. Ibu baru ngeh ya ada istilah seperti itu. Nah, dalam apa? Dianggap kunci utama dalam penanggulangan ketimpangan ekonomi. Di sini menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi. Kayak gitu ya. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan argumentasinya? Boleh. Nah ya, 20 yang C. Nah, sekarang ke soal kaji latih selanjutnya, yaitu kaji latih standar 7. Standar video game katanya menjadi semakin populer dan seterusnya. Kita bahas. Kalau kalian cek di KBBI ya, game itu diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia jadi apa? Penulisannya seperti apa? Kalau Ibu cek di KBBI ya, penulisannya
jadi GIM, GIM. Ada yang sudah ketemu di KBBI? Tadi Ibu coba cek GEM, ternyata tidak ada ya. Yang Ibu cek GIM, GIM gitu ya. Muncul nih, artinya sebenarnya ada tiga. Ada benang emas, diartikan benang emas, diartikan sudah tercapai nilai yang ditentukan dalam permainan, atau menyatakan permainan selesai katanya, atau diartikan game itu adalah permainan. Kayak gitu ya. Sini terus ada game video. Diartikan game dalam kurung biasanya elektronik yang dilakukan dengan mengontrol permainan oleh gambar pada layar. Jadi diadaptasinya jadi GIM. Nah, ada yang ketemu ya di KBBI memunculkan di kolom chat yaitu game itu diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi GIM game gitu ya. Oke, karena ini masih bahasa Inggris ya dengan tulisan game gini ya gamenya itu. Nah, jadi ini masih dimiliki. Kita lanjutkan ke soal nomor 1 ya. Simpulan yang paling tepat berdasarkan hasil penelitian dalam bacaan di atas. Nah, ada penelitian apa? Terus simpulannya apa? Silakan. Nah, ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini penelitiannya munculnya ada di dua paragraf terakhir. Ada di paragraf 3 dan 4 ya. Kita lihat konteksnya dulu ya. Video game menjadi semakin populer dan semakin dinikmati oleh semua kalangan. Teknologi smartphone ya maupun laptop yang semakin terjangkau juga menjadi semakin banyak orang yang berpotensi terpapar video game. Dulu gamer profesional bermain di komputer desktop atau konsol. Nah, terus, Ibu sedang cek di KBBI. Kenapa di dalam uh, tulisan ini, gitu ya, desktopnya itu penulisannya tidak miring. Nah, Ibu cek di kamus, di KBBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, desktop di situ uh, sudah masuk ke dalam KBBI, ada di KBBI. Diartikan apa nih? Dalam istilah komputer, keseluruhan tampilan layar monitor yang terdiri atas ikon ya, icon atau ikon yang tertata untuk memudahkan identifikasi program aplikasi. Di KBBI artinya itu desktop itu. Dan tidak menutup kemungkinan gitu ya, tidak menutup kemungkinan kalau kita cek di KBBI ada yang masih dimiringkan. Oh, berarti itu masih istilah bahasa asing tapi sudah digunakan dalam konteks bahasa Indonesia. Berarti masih harus dimiringkan. Tapi pas Ibu cek nih, saat Ibu cek di KBBI untuk desktop di sini sudah tegak, menandakan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia ya. Ada yang penasaran dengan konsol? Nah, konsol di sini dalam bidang fisika, balok yang satu ujungnya terpasang pada suatu penopang tetap dan ujung lainnya bebas. Kalau di bidang komputer, konsol itu unit kendali dalam kurung misalnya terminal yang dapat digunakan untuk ulangi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer ya. Nah, di sini konsol permainan itu apa? Antarmuka yang dirancang untuk permainan komputer. Nah, kalau gamer mungkin ada kebayangnya seperti apa. Nah, kita cek. Nah, dulu katanya nih gamer profesional bermain di komputer desktop atau konsol. Dan yang sudah menjawab yang C, kita bahas ya. Tapi generasi baru gamer telah muncul yang bermain di smartphone dan tablet di waktu luang sepanjang hari. Video game menjadi hiburan yang semakin populer dalam kurungnya dibaca ya. Terlebih dengan munculnya profesi YouTuber gaming dan streamer Twitch gaming. Gitu. Nah, selama bertahun-tahun media telah membuat berbagai klaim sensasional. Nanti ada pertanyaan seperti ya. Tentang video game dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan kebahagiaan kita. Game terkadang dipuji itu ya, dan kadang pula dianggap jahat. Kalian tentu banyak ya. Kalian lebih condongnya sering mendengar game itu dalam sisi positif atau negatif.
Di sini katanya game terkadang dipuji dan kadang pula dianggap jahat katanya. Seringkali, ini harusnya seringkali spasi ya. Seringkali tanpa data kuantitatif maupun kualitatif yang mendukung klaim tersebut. Selain itu bermain game adalah aktivitas yang populer. Jadi setiap orang tampaknya memiliki opini masing-masing katanya. Itu kata-kata siapa? Mark Paulus, pemimpin tim peneliti. Nah, di sini kita lihat ya, baru ke pembahasan ada penelitian. Paulus dan kolega setimnya ingin melihat apakah ada tren yang muncul dari penelitian terdahulu hingga saat ini mengenai bagaimana video game memengaruhi struktur dan aktivitas otak kita. Nah, dikaitkan dengan struktur dan aktivitas otak ya. Mereka mengumpulkan 116 hasil penelitian. 22 diantaranya, nah tulisan diantaranya memang sebenarnya di spasi antara. 22 diantaranya melihat perubahan struktural di otak dan 100 diantaranya melihat perubahan fungsi otak atau perilaku manusia. Dari 116 hasil penelitian, 22 diantaranya melihat adanya perubahan struktural di otak. 100 diantaranya melihat adanya perubahan fungsi otak atau perilaku manusia. Ya. Oke, kita cek hasil penelitian menunjukkan bahwa apa? Bermain video game dapat mengubah cara kerja otak kita dan bahkan strukturnya. Misalnya, bermain video game memengaruhi perhatian kita, dan beberapa penelitian melaporkan bahwa pemain game menunjukkan peningkatan dalam beberapa jenis perhatian. Ada perhatian berkelanjutan atau perhatian selektif, seperti perhatian berkelanjutan atau perhatian selektif. Wilayah otak yang terlibat dalam perhatian juga lebih efisien pada pemain game dan membutuhkan lebih sedikit aktivasi untuk mempertahankan perhatian pada tugas-tugas yang menuntut fokus. Kalau Ibu menangkapnya, kalau lagi main game jadi fokusnya hanya ke game gitu ya. Sampai suara orang yang memanggil kadang terdengar kalian kita gitu. Setuju nggak sih? Nah itu ya awamnya ini. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya. Simpulan yang paling tepat. Ada yang menjawab yang C. C itu apa? Gamer akan lebih mudah fokus pada tugas untuk Ibu ulangi yang membutuhkan banyak tenaga atau perhatian. Yang lain setuju yang C juga? Ada yang sudah menjawab yang C ini untuk soal nomor 1 itu? Nah, jadi dari penjelasan penelitian yang kita temukan di 2 paragraf terakhir ya, bisa nih jawabannya yang C. Gamer itu katanya akan lebih mudah fokus pada tugas yang membutuhkan banyak tenaga atau perhatian. Tadi ada kata kunci perhatian ya. Kayak gitu. Nah, kenapa bukan yang A dan yang lainnya? Kita cek yang A. Gamer lebih mungkin mengalami kerusakan otak. Nah, tidak ya. Tidak dijelaskan seperti itu. Yang dijelaskannya apa? Perubahan ya dan lain-lain. Ya. Perubahan struktural di otak, perubahan fungsi otak atau perilaku manusia dan seterusnya. Udah, jadi nanti boleh analisis sisanya B, D, E-nya boleh. Oke, jadi nomor 1 setuju yang C enggak? Gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berikut ini manakah yang bukan penyebab video game semakin populer dan diminati semua kalangan? Apa di sini ada bukan? Ada pertanyaan bukan. Bukan penyebab. Bukan yang menjadi penyebab video game semakin populer dan diminati semua kalangan. Silakan jawaban kalian apa? Kalian temukan di paragraf berapa? Nah, ada 2 orang yang sudah menjawab dengan opsi yang sama, yaitu yang delta. Nah, yang lain setuju juga. Delta itu apa? Munculnya klaim sensasional dari media tentang video game dan pengaruhnya terhadap kesehatan selama bertahun-tahun. Di sini katanya bukan penyebab video game semakin populer dan diminati semua kalangan. Ya. Nah, yang lain setuju juga untuk soal nomor 2 ini? Kita cek ya. Berarti sisanya A, B, C, E itu adalah penyebab video game ini semakin populer dan diminati semua kalangan ya. Kita cek yang A-nya, adanya teknologi laptop dan smartphone. Itu berarti sebagai salah satu penyebab populer ya video game ini ya.
teknologi smartphone nih semakin terjangkau ya. Nah, sebelumnya apa? Video game di kalimat sebelumnya ya, video game menjadi semakin populer ya. Nah, dijelaskan di kalimat selanjutnya. Kayak gitu. Kita cek yang B-nya. Munculnya profesi YouTuber gaming gitu ya. Dan streamers Twitch gaming. Tadi di mana ini ya? Munculnya profesi YouTuber gaming dan streamer Twitch gaming. Nah, yang gamer pasti ngerti. Oke, kita berarti ada sambil streaming main gamenya. Oke. Kita lanjutkan opsi yang C. Munculnya generasi baru gamer yang bermain di smartphone dan tablet di waktu luang. Ya, nah tadi apa? Nah ini ya, ada generasi baru gamer. Kita tandai. Terus yang E-nya apa? Teknologi semakin terjangkau sehingga semakin banyak orang yang berpotensi terpapar video game. Nah, semakin terjangkau ya. Nah, ini ya tadi ya. Semakin terjangkau menjadikan semakin banyak orang yang terpapar video game. Nah, ini muncul dalam, jadi kan bisa kita temukan di paragraf 1 ini ide pokoknya di kalimat yang awal kita temukan video game menjadi semakin populer ya dan semakin dinikmati oleh semua kalangan. Nah, di sini dijelaskan rinciannya, penjelasan detailnya ya. Oh, teknologi smartphone maupun laptop yang semakin terjangkau juga menjadikan semakin banyak orang yang berpotensi terpapar video game gitu ya. Terpapar video game. Dulu gamer profesional bermain di komputer desktop atau konsol, tapi sekarang ada generasi baru gamer ya, dan seterusnya. Ini bisa menjadi penjelasannya berupa penyebab kenapa sampai sekarang itu semakin populer ya, kayak gitu. Nah, jadi jawaban untuk yang bukan penyebabnya itu lebih ke yang delta tepatnya jawaban kalian. Walaupun secara kata kunci ada ya, klaim sensasional itu ada, tapi itu bukan sebagai penyebab semakin populernya video game ya. Kayak gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Silakan munculkan jawaban kalian. Nah, ada yang sudah menjawab untuk soal nomor 3 ini yang E, yang lain setuju E, atau punya jawaban yang berbeda. Ada lagi yang menjawab yang E juga, setuju dengan E. Kita bahas ya. Yang ditanyakan mengapa penulis menggunakan kata sensasional. Ada di mana kata kunci sensasional di paragraf 2 kata. Klaim sensasional konteksnya ini. Nah, selama bertahun-tahun, media telah membuat berbagai klaim sensasional tentang video game dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan kebahagiaan kita. Tanya game ini terkadang dipuji dan kadang pun dianggap ya. Ibu akan cari arti sensasional. Nah, di sini diartikan sensasional itu bersifat merangsang perasaan, dalam kurung emosi dan sebagainya. Itu diartikan juga bersifat menggemparkan, gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya itu adalah mengapa ya? Alasan kenapa nih penulis menggunakan kata tersebut ya? Nah, tadi ada yang menjawab yang kita cek opsi D. Karena media membuat klaim yang ekstrem, biasanya tanpa bukti nyata. Kayak gitu. Nah, kalau kita cek, nah sebelum kita tentukan jawabannya yang mana, ada yang menjawab E ya. Nah, kita bandingkan dengan opsi yang lain dulu ya. Kalau yang A itu karena video game semakin populer di kalangan orang dewasa, apakah seperti itu? Atau yang B, karena game dipuji dan dijelek-jelekan?
atau karena game banyak diliput oleh media, atau karena video game merupakan fenomena yang sensasional, atau tadi yang nih jawaban kalian. Karena media membuat klaim yang ekstrem, biasanya tanpa bukti nyata. Nah, ekstrem itu apa? Nah, memang tulisannya seperti itu ya, ekstrem. Ekstrem di sini diartikan paling ujung, dalam kurung paling tinggi, paling keras, dan sebagainya. Terus diartikan sangat keras dan teguh atau fanatik. Gitu. Klaim yang luar biasa, yang paling paling apa nih ekstrem itu ya. Nah, di sini dilanjutkan apa? Biasanya tanpa bukti nyata. Nah, Ibu munculkan dulu jawabannya. Tepat nih jawaban kalian, yaitu yang ya. Nah, kita buktikan dalam paragraf yang tadi. Kenapa alasan penulis menggunakan kata sensasional di paragraf itu lebih ke situ. Media membuat klaim yang ekstrem, biasanya tanpa bukti nyata. Nah, ya, game terkadang katanya dipuji dan kadang pula dianggap jahat, seringkali tanpa. Nah, pasti ya. Tanpa data apa nih, kuantitatif maupun kualitatif yang mendukung klaim tersebut. Kayak gitu. Jadi, ini mewakili opsi yang tadi. Tanpa data kuantitatif maupun kualitatif. Jadi, tanpa bukti yang apa tadi nyata ya. Gitu, tanpa bukti yang nyata. Kayak gitu. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Silakan. Ada yang sudah ketemu jawaban untuk soal nomor 4? Apa pertanyaan untuk soal nomor 4? Apa tujuan penulis dalam bacaan di atas? Nah, penulis gitu ya, atau pengarang atau apapun gitu ya yang membuat tulisan, yang membuat karangan, ada tujuan, ada latar belakang, ada ya tujuan gitu ya. Kenapa sampai membuat tulisan tersebut? Misalkan kalian secara lisan contohnya ya, bisa secara tulisan, bisa secara lisan. Uh, Simpelnya misalkan kalau kalian menceritakan sesuatu ke orang tua kalian nih mengenai suatu hal, tentu ada tujuannya, gitu ya. Misalkan menceritakan apa nih, laptop sudah rusak, nah diceritakan uh, apakah layarnya sudah ada retak misalkan dan sebagainya gitu ya. Nah, intinya adalah diceritakan nih rusaknya laptop kalian dan seterusnya. Nah, itu ada maksud ya. Maksudnya apa? Apakah pengen atau ingin dibelikan laptop baru dan sebagainya. Nah, ini sama penulis menceritakan sesuatu gitu ya. Tentu ada tujuan. Apakah tujuannya ingin meyakinkan? Meyakinkan siapa? Pembaca dalam hal ini ya. Karena dalam bentuk tulisan. Atau menjelaskan kepada pembaca, nah apa nanti kita lanjutkan, meyakinkan apa, meyakinkan pembaca dengan apa, menjelaskan kepada pembaca bahwa apa gitu ya. Terus membuktikan, apakah tujuan ini membuktikan, atau yang delta itu menjelaskan, atau yang E itu berisi menginformasikan. Nah, misalkan, jadi fokusnya, jadi pernah muncul pertanyaan di UTBK tahun-tahun ke belakang gitu ya. Sebelum tipe soal TPS gitu ya. Ada menanyakan tujuan penulis. Nah, yang bisa kalian dahulukan adalah garis bawahi kata kerja yang muncul di opsi ini setiap. Nah, di sini ada meyakinkan, menjelaskan, buktikan, jelaskan, informasikan kayak gitu. Ini sebagai salah satu awal patokan awal gitu. Nanti kelanjutannya harus pastikan lagi meyakinkan apa kayak gitu ya. Meyakinkan dalam hal apa, menjelaskan kepada pembaca tentang apa kayak gitu ya. Itu juga harus sesuai, harus berkaitan dengan bacaannya tentunya ya. Ada yang sudah ketemu soal nomor 4? Silakan. Nah, kita coba cek nih yang A dulu, meyakinkan pembaca dengan menyangkal klaim apapun mengenai dampak negatif game. Kalau dilihat sebenarnya misalkan di sini ada sebentar. Sini kan ya video game menjadi sangat populer dan seterusnya ya.
Ini sebenarnya ada opini penulis. Video game menjadi sangat populer dan seterusnya. Selama bertahun-tahun media telah membuat berbagai klaim gitu ya. Nah, di sini ada muncul penelitian juga ya dimunculkan oleh penulisnya. Nah, memang terlihat eh, seperti ingin meyakinkan. Nah, tapi di sini kelanjutannya apa? Meyakinkan pembaca dengan menyangkal klaim apapun mengenai dampak negatif game. Di sini kurang sesuai ya kelanjutannya ya. Kurang sesuai menyangkal klaim apapun mengenai dampak negatif game. Seperti itu kurang sesuai dengan penjelasan dalam teksnya. Kita cek yang B itu menjelaskan kepada pembaca bahwa game merusak fungsi otak. Tidak ada bahasan merusak ya. Yang ada adalah berpengaruh pada struktur dan cara kerja otak, kurang lebih kayak gitu ya. Seperti itu. Tidak langsung membahas ada kerusakan kayak gitu ya. Silakan. Kalau gitu, apakah ada di opsi C, D, E? Kita cek yang C. Membuktikan klaim media mengenai dampak negatif game. Seperti itu, apakah lebih ke situ? Walaupun memang ada klaim media tadi ya. Nah, di sini membuktikan klaim media mengenai dampak negatif game. Yang terlihat adalah condongnya lebih ke tidak kecenderungannya tidak menunjukkan dampak negatifnya ya yang dimunculkan dalam teks tersebut. Walaupun di sini media itu, nah dimunculkan sebenarnya media itu ada yang menyebut di dalam media ya, di dalam media. Media itu ada yang bilang, uh, bukan ada yang bilang ya, menyampaikan positif dan negatif dengan istilahnya apa dalam teksnya tadi, dipuji dan di, dikatakan jahat kurang lebih kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi yang C kurang tepat nih, yang delta kita cek. Menjelaskan kepada pembaca tentang bagaimana video game mengubah kinerja otak. Kita simpan dulu ya. Kalau yang E gimana? Menginformasikan kepada pembaca bahwa video game mengubah kinerja dan struktur otak. Nah, apa perbedaan antara D dengan E? Kita cek ya. Menjelaskan dengan menginformasikan kurang lebih eh, hampir apa ya, mirip lah secara makna gitu ya. Nah, ada yang menjawab yang E. Kita cek. Terus apalagi yang kita coba bandingkan D dengan E? Kalau delta itu bagaimana video game mengubah kinerja otak. Kalau yang E, video game mengubah kinerja dan struktur otak. Ada, nah ada penggunaan bagaimana. Berarti ini lebih ke prosesnya bagaimana nih video game mengubah kinerja otak ya. Kalau yang delta ini, jadi proses apa penjelasan kenapa sampai video game itu bisa mengubah kinerja otak. Terus yang E, kinerja otaknya ada. Sini ada tambahan apa? Struktur otak juga terpengaruh. Kalau yang E bedanya dengan delta di sini menginformasikan kepada pembaca bahwa video game itu mengubah kinerja dan struktur otak. Tidak ada kata bagaimana. Kalau bagaimana berarti harus ada penjelasan sampai apa ya, alurnya sampai video game ini bisa mengubah kinerja otak kayak gitu ya. Nah, tadi dia menjawab yang E ya. Tepat nih nomor 4 lebih ke yang E. Ya, karena di sini penjelasannya menginformasikan dalam teks tersebut ya hasil penelitian. Nah, di sini katanya menunjukkan bahwa bermain video game dapat mengubah cara kerja otak kita dan bahkan strukturnya. Nah, cara kerja dalam ini kinerjanya gitu ya, kerja otak dan strukturnya, bahkan strukturnya. Dijelaskan seperti apa nih penjelasan selanjutnya ya. Jadi menunjukkan bahwa
Jadi tidak dijelaskan bagaimana bisa mengubah, tapi lebih ke apa? Nah, di sini lebih ke misalnya bermain video game memengaruhi perhatian kita dan seterusnya. Ini contoh dari mengubah cara kerja otaknya dan struktur otak kita itu contohnya seperti ini, bukan ke bagaimananya gitu ya. Jadi tepat jawaban kalian lebih ke yang E ya. Sudah 4 yang E, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Silakan. Ada yang sudah ketemu jawaban untuk soal nomor 5? Pertanyaannya adalah, nah ada yang sudah menjawab untuk soal nomor 5 yang Bandung. Yang lain yang Bandung? Berdasarkan bacaan berikut ini pernyataan yang tepat mengenai hasil penelitian. Pernyataan yang tepat mengenai hasil penelitian ya. Oke. Kalau yang A, para peneliti mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya yang meneliti struktur dan fungsi otak. Apakah seperti itu? Nah, ada yang menjawab yang C nih. Ada B, ada C. Kita bahas. Nah, kita cek lagi yang A ya. Para peneliti mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya yang meneliti struktur dan fungsi otak ya. Yang A di sini ada kekurangan apa ya? Tidak ada kata kunci gamenya atau video gamenya gitu ya. Di sini hanya memunculkan para peneliti mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya meneliti struktur dan fungsi otak. Dalam konteks dikaitkan dengan video gamenya atau gamenya tidak muncul ya. Kita langsung ke yang B dan C gitu ya. B dulu. Lebih dari sekadar mengubah kinerja otak kita katanya. Bermain game juga dapat mengubah struktur otak. Itu untuk penjelasan yang tadi hasil penelitian menunjukkan bahwa sebentar. Nah, bermain video game dapat mengubah cara kerja otak kita dan bahkan, nah di sini bahkan itu apa? Konjungsi yang menunjukkan penegasan atau penguatan dan bahkan strukturnya katanya. Nah, itu dibahasakan atau di apa ya? Diartikan dengan kalimat di B ini kurang lebih secara makna sama gitu ya, lebih dari sekadar mengubah kinerja otak kita. Bermain game juga dapat mengubah struktur. Kita cek yang C. Penelitian menunjukkan bahwa gamer memiliki kinerja yang lebih baik dalam melakukan tugas-tugas kognitif dibandingkan dengan non-gamer. Tidak ada penelitian, tidak ada penelitian. Maksudnya Ibu adalah penelitian yang dimasukkan dalam teksnya tidak membahas perbandingan antara gamer dan non-gamer dalam hal kinerja otak mereka, gitu ya. Kita cek yang delta, jumlah gamer semakin meningkat karena masuknya tipe gamer baru yang bermain di perangkat seluler. Nah, di sini tidak menjawab pertanyaan penelitian gitu ya. Ada yang ditanyakan? Hasil penelitian ya, pernyataan yang tepat mengenai hasil penelitian. Kalau yang E bagaimana? Memainkan video game di perangkat seluler dapat mengubah fungsi dan struktur otak. Jadi ini video game secara umum ya, penelitian yang dimunculkan video game secara umum yang ditemukan dalam penelitian mengubah kinerja dan struktur otak, tidak terbatas pada seluler atau bukan seluler gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Tadi ada yang menjawab B dan C. Gitu ya, walaupun nih, tadi ada yang menjawab yang C itu walaupun memang terlihat bahwa gamer ini terpengaruh kinerjanya ya, kinerja dan struktur otaknya. Nah, tapi di situ tidak dijelaskan perbandingannya antara gamer dengan non-gamer dalam hal kinerjanya kayak gitu ya. Apakah lebih baik atau tidaknya kayak gitu ya. Lebih ke yang mana? Yang Bandung, setuju nggak? Bandung itu apa? Yang B itu apa? Lebih dari sekadar mengubah kinerja otak kita, bermain game juga dapat mengubah struktur otak. Seperti itu. Nah, silakan boleh munculkan tanggapan kalian ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Apa tujuan penggunaan klausa
Tetapi generasi baru gamer telah muncul. Ada klausa generasi baru gamer telah muncul. Nah, apa tujuan dari penggunaan klausa tersebut? Generasi gamer telah muncul. Ini ya. Nah, ini buat tanda lagi. Ya. Nah, apa alasan penggunaan klausa ini? Generasi baru gamer telah muncul. Dulu, gamer profesional bermain di komputer desktop atau konsol, tetapi generasi baru gamer telah muncul yang bermain di smartphone dan tablet di waktu luang sepanjang hari. Nah, ada yang menjawab yang ya. Untuk soal nomor berapa nih? Nomor 6 kan ya. Nah, terus ada yang bertanya halaman berapa? Halaman sebentar. Nah, sekarang 338 berarti ya. 338 ya. Bergeser. Ya, 338. Oh, berarti 339 sekarang. 339 ya. Kan. Jadi sekarang jadwal untuk hari Selasa itu adalah LBI ya untuk jam pertama. Nah, ada dua orang yang setuju yang nih. Yaitu apa? Untuk memperkenalkan kelompok gamer yang sedang meningkat popularitasnya. Yang lain setuju yang juga? Silakan. Ada yang menjawab yang berbeda nih, yang Bandung katanya, yang B. Nah, kita cek dengan B kita bandingkan ya. Lagi kita cek. Itu untuk apa nih? Penggunaan klausa tersebut. Untuk memperkenalkan kelompok gamer yang sedang meningkat popularitasnya. Kata kunci memperkenalkan bisa nih dalam konteks karena ini biasanya hanya apa nih ya istilahnya tuh bermain game di komputer desktop atau konsol katanya ya. Dulu itu gamer profesional, sekarang ada generasi baru yang muncul menggunakan smartphone dan tablet. Terus, nah, selanjutnya apa? Yang sedang meningkat popularitasnya. Dari segi meningkatnya, yang meningkat adalah jumlah gamernya, ditambahkan generasi baru tadi gitu ya. Nah, popularitasnya apakah terwakili tidak? Popularitas dari, nah, gamer yang menggunakan smartphone dan tablet tersebut, nah, apakah itu bisa digambarkan atau dijelaskan bahwa popularitas gamer smartphone dan tablet itu meningkat kayak gitu. Seperti itu. Kalau kita lihat di paragraf pertama, lebih ke meningkatnya itu adalah video gamenya ya. Semakin populer semakin dinikmati. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Walaupun di sini, nah kita lihat ya, video game menjadi hiburan yang semakin populer. Jadi yang semakin populer di sini adalah video gamenya, gitu ya. Nah, ada yang menjawab yang C nih. Kita bahas seperti walaupun di sini kita lihat terlebih dengan munculnya profesi YouTuber gaming dan streamer Twitch gaming katanya. Nah, kita coba bandingkan dengan B dan C tadi dan B dan C. Sebelum ke, jadi kita simpan dulu yang E ya. Kalau yang B dulu tadi, untuk memperkenalkan salah satu tipe gamer yang diteliti dalam studi. Nah, ada salah satu tipe gamer ya, yaitu adalah yang menggunakan smartphone dan tablet itu. Nah, di sini kelanjutannya apa? Yang diteliti dalam studi.
yang diteliti dalam studi. Nah, di sini yang diteliti itu tidak terbatas pada gamer smartphone dan atau seperti ini. Untuk memperkenalkan salah satu tipe gamer yang diteliti. Ini bisa diartikan dalam studi tersebut yang diteliti adalah gamer yang desktop ataupun yang apa tadi, smartphone dan tablet gitu ya. Nah, apakah klausa generasi baru gamer telah muncul? Terwakili di B. Nah, kita simpan dulu. Terus, nah ini kita cek ada yang menyampaikan di kolom chat. Yang populer itu katanya, sebentar. Yang populer tuh katanya ini video gamenya, sementara kelompoknya tuh yang mendorong video game menjadi populer katanya. Oke, diulangi. Yang populer itu video gamenya, sementara kelompoknya itu yang mendorong video game menjadi populer itu ya. Seperti itu. Nah, betul ya uh, penjelasan teman kalian. Jadi yang populer itu adalah video gamenya seperti itu. Katanya dijelaskan lagi, kelompok tersebut gitu ya mendorong video game menjadi populer, semakin populer ya. Nah, kita cek yang C untuk memperkenalkan kelompok yang mendorong perluasan video game. Nah, kita cek ya. Kata kuncinya memperkenalkan sama dengan B, C, E. Ada sama-sama kata kunci memperkenalkan gitu ya. Generasi baru gamer telah muncul. Nah, ada kata kunci memperkenalkan di B, C, dan E. Seperti itu. Nah, kita lihat yang C untuk memperkenalkan apa? Kelompok yang mendorong perluasan video game. Nah, tadi ya sama dengan penjelasan teman kalian yang tadi di kolom chat ya. Jadi bisa nih jawabannya yang C tepat. Tadi katanya apa? Kelompok tersebut mendorong perluasan video game. Mendorong jadi semakin populer. Si apanya? Video gamenya. Kayak gitu ya. Tapi katanya generasi baru gamer telah muncul. Nah, jadi tujuan penggunaan klausa tersebut lebih ke yang C ya. Yang lain bagaimana silakan? Untuk memperkenalkan kelompok yang mendorong perluasan video game. Semakin populer si video gamenya itu. Dengan adanya apa? Nah, begitu ya. Dengan adanya generasi baru gamer. Salah satu penyebabnya gitu ya. Kan penyebab yang lainnya apa? Uh, Teknologi smartphone maupun laptop yang semakin terjangkau ya. Seperti itu. Munculnya profesi YouTuber game dan seterusnya. Nah, juga ada penyebab lainnya adalah ada generasi baru gamer telah muncul. Yaitu yang mana nih? Generasi barunya itu yang menggunakan smartphone dan tablet gitu ya. Tepat jawabannya yang C. Nomor 6. Nah, kita lanjutkan ke soal. Ini dari berbagai kemungkinan ya. Ada kata kunci sama-sama memperkenalkan nih. Ya dalam konteks kalau saya yang tadi gitu ya. Nah, tapi mana yang berkaitan dengan konteksnya dan lain-lain gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalian pastikan kembali mana yang kira-kira sesuai dengan konteks ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Teksnya sudah berbeda. Silakan, boleh munculkan jawaban kalian untuk soal nomor 7. Berikut ini kemungkinan alasan yang menjelaskan bahwa balon yang ditiup dengan mulut tidak akan terbang atau melayang ke udara adalah. Nah, ada yang menjawab yang delta 2 orang. Silakan yang lain. Kemungkinan alasan yang menjelaskan bahwa balon yang ditiup dengan mulut tidak akan terbang atau melayang ke udara. Nah, ini ya. Kalian ada pengalaman dengan balon yang ditiup dan tidak? Gitu. Apa jawaban delta itu? Saat berembus katanya ya. Nah, kenapa berembus? Boleh cek di KBBI ya. Embus. Jadi bentuk tidak bakunya adalah hembus. Kalau kalian
ketik dengan ada huruf H-nya, tidak ada di KBBI. Yang adalah penjelasan kayak gini. Bentuk tidak baku dari embus. Jadi yang bakunya embus ya, embus. Nah, sama halnya dengan hisap, harusnya isap. Jadi yang bakunya adalah isap tanpa H. Isap itu apa? Diartikan tarik sampai masuk atau hirup. Nah, kalau hirup ada H-nya. Atau arti lainnya sedot untuk isap itu ya. Jadi isap dengan embus itu sama-sama tidak menggunakan H ya. Kita bahas yang embus ya. Embus di sini diartikan, ini bahasa percakapan ya. Ada di salah satu konteks artinya adalah dalam konteks bahasa percakapan yaitu alias tidak baku gitu ya. Nyah atau pergi konteksnya apa? Embus kau dari sini. Pernah dengar kayak itu? Nah, itu baru tahu ya ada konteks seperti itu. Terus ada dalam konteks ini. Embus di sini apa artinya? Tiup. Ya. Jadi saat berembus terdapat gas CO2 yang masanya lebih besar daripada N2 dan O2. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau dilihat ya, kan pada saat meniup dengan mulut gitu ya, yang keluar apa? Ada CO2, N2, dan O2 gitu ya. Gitu nggak? Sebentar. Ya. Nah, ketika meniup balon secara langsung dengan mulut, beberapa gas seperti CO2, N2, sama O2 yang berasal dari tubuh akan mengisi ruang pada balon tersebut. Kayak gitu ya. Dijelaskan kenapa sampai di situ ya. Nah, tidak akan terbang. Kayak gitu ya. Masanya katanya lebih besar nih CO2 ini dibandingkan N2 dan O2. Kita lihat ya. Nah, di sini CO2 masanya nih 44 gram per mol. Kayak gitu ya. Dibandingkan dengan O2 dan N2, O2 itu 32 gram, tidak 32 gram per mol gitu ya. N2-nya di sini ada tidak? Nah, ini ya. 28 gram per mol. Kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi lebih berat ya si masanya. Itu yang menyebabkan tidak bisa terbang kayak gitu. Kalau dibandingkan misalkan ketika balon melayang ke udara menunjukkan bahwa dalam volume yang sama, massa gas tersebut lebih ringan daripada massa udara. Massa udara itu 28,8 gram per mol dan seterusnya. Kalau di sini jelaskan helium itu katanya gas monoatomik tidak beracun yang menempati posisi kedua setelah gas hidrogen sebagai gas paling ringan. Di sini jelaskan ya karakteristiknya dan seterusnya. Katanya gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan jauh lebih ringan daripada gas oksigen maupun karbon dioksida dan seterusnya. Helium berapa? Berapa gram per mol? 4 ya. Jadi jawaban kalian tepat yang delta. Ada kemungkinan yang lain nggak? Nah, jadi jawabannya yang delta ya. Boleh kalian sampaikan argumen kalian. Untuk nomor 8 ada yang sudah? Silakan munculkan. Boleh munculkan jawaban kalian. Nah, ada yang menjawab yang C nih. Oke. Pernyataan yang tepat mengenai perbedaan gas helium, oksigen, dan karbon dioksida. Perbedaan mengenai gas helium, oksigen, dan karbon dioksida. Ada yang menjawab dua orang nih yang C. Nah, yang lain setuju atau punya jawaban yang berbeda? Nah, kita langsung ke jawaban yang C nih. Ada dua orang yang menjawab yang C. C itu apa? Helium memiliki massa lebih ringan daripada karbon dioksida dan oksigen. Tepat ya? Helium itu memiliki massa yang lebih ringan tadi 4 gram per mol ya. Dibandingkan daripada nih
karbon dioksida dan oksigen ya. Tuh yang C. Penjelasan opsi yang lainnya. Nah, kenapa tidak kalian pilih? Alasannya sudah kalian lihat ya, di situ kurang sesuai ya penjelasannya. Jadi yang lebih tepat yaitu yang C, penjelasan di C. Silakan nomor 9. Mengapa balon helium bisa melayang ke udara? Silakan. Nah, ada yang menjawab yang delta. Yang lain setuju delta. Di sini dimunculkan opsi yang lainnya dulu, yang itu gas helium tidak berbau, gas helium tidak berwarna, gas helium tidak beracun ya. Delta apa? Memiliki massa yang ringan. Gas helium yang ini gas monoatomik. Nah, A sampai E itu adalah karakteristik, semua adalah karakteristik dari gas helium gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa balon helium bisa melayang ke udara? Nah, tepat ya jawabannya yang delta. Alasannya apa? Nah, betul ya, ada yang menjawab yang delta juga. Alasan balon helium bisa melayang ke udara, yaitu di antara karakteristik yang muncul, penjelasan yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah yang delta ya. Gas helium memiliki massa yang ringan. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Informasi ya ini ya, tipe ya. Informasi berikut yang tidak tertera dalam bacaan. Silahkan untuk soal nomor 10. Yang sudah ketemu? Nah, ada yang menjawab yang C nih. Yang lain yang C? Atau punya jawaban yang berbeda? Nah, yang tidak tertera ini. Yang tidak tertera. Informasi dalam teksnya tidak kita temukan gitu ya. C itu apa? Kita cek ya, jenis gas helium berdasarkan jumlah atomnya. Nah, kita cek sebenarnya penjelasan atom itu secara tersuratnya itu kita cek. Nah, ini ya. Mana tadi ya? Oke, nah. Secara lambang gitu ya, di sini dimunculkan karbon dioksida itu CO2, nitrogen N2, oksigen O2, seperti itu ya. Maka seperti itu. Nah, nanti boleh dikonsultasikan ke guru apa nih? Fisika atau kimia. Oke. Nah, secara tersurat memang helium itu tidak dimunculkan gitu ya. Di sini kan hel gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Ibu akan mencari kata kuncinya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang saya di sini penjelasan apa? Jenis gas helium berdasarkan jumlah atomnya. Sebenarnya ada penjelasannya itu yang mana? Helium merupakan gas monoatomik. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya eh, ada penjelasan jenis apa tadi? Jenis berdasarkan jumlah atomnya ya. Nah, kalau gitu selain yang C yang mana? Yang tidak tertera. Kemungkinannya yang mana? Oke. Kita cek yang A. Apakah yang A ada? Jenis gas hidrogen berdasarkan jumlah atomnya. Hidrogen tadi H, H2 atau berapa? Hidrogen sebentar ya. Oke. Di sini ada yang sudah ketemu.
Jadi hidrogen ini sebenarnya sudah muncul nih. Ini gas hidrogen berdasarkan jumlah atomnya. Nah, sementara mata ibu baru melihat CO2, N2, O2 gitu ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, intinya hidrogen juga kurang lebih ada nih. Apakah ada? Kalaupun misalkan, nah nanti boleh cek lagi ya. Intinya adalah ibu munculkan dulu jawabannya, nanti kita diskusikan. Yang tidak ada itu, yang tidak tertera itu adalah opsi yang mana? Ibu lagi ini ya, bentar. Pantesan ibu tidak menemukan. Tadi ibu salah lihat ini ya, eh, salah lihat opsi. Pantesan ibu tidak temukan. Berarti memang itu jawabannya ya. Pantesan tidak ibu temukan. Tadi ibu salah lihat opsi. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Tadi kenapa ibu tidak temukan? Karena memang yang tidak tertera adalah gas hidrogen beserta jumlah atomnya. Tidak kita temukan ya. Gitu, seperti itu. Kita cek yang selain yang C tadi ada yang monoatomik ya. Yang B gimana? Massa gas karbon dioksida tadi ada ya? Kurang lebih berapa tadi? 44? 44 gram per mol ya. Kalau jenis gas helium tadi yang C itu tadi sudah. Yang delta gimana? Karakteristik gas helium ada tidak beracun, tidak berbau, dan seterusnya ya. Terus yang E gimana? Gas yang memiliki massa paling ringan katanya. Itu juga dimunculkan berapa gram per mol. Gitu ya. Nah, jadi uh, ternyata yang jawabannya adalah yang A. Gitu. Memang tidak kita temukan ya. Pantesan ibu tadi tidak temukan hidrogen itu jumlah atomnya berapa? Ya, karena itu yang tidak tertera. Seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan untuk nama 10 ini? Silakan. Sebelum ibu akhiri, karena waktu sudah lebih 1 menit dari jadwal kita. Silakan. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk soal LBI, ini ibu yakin mudah untuk kalian ya. Tinggal kita pastikan lagi uh, isi teksnya, gitu ya. Uh, Cari kata kunci yang ada dalam soal, gitu ya. Jawabannya tidak jauh dari kata kunci yang ada. Nah, seperti itu. Ibu akan akhiri aja kalau gitu ya. Ibu uh, yakin kalian bisa dengan LBI dan PBM dan yang lain-lainnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.